Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping meninggalkan penjara bawah tanah, dan pemimpin sekte lama tidak bertanya kepada Chen Ping tentang melepaskan Gu Tianchao. Bagaimanapun, Chen Ping adalah pemimpin sekte Xian sekarang, dan Chen Ping memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Chen Ping Yuan awalnya berencana untuk kembali ke Huangcheng setelah mempelajari seni fusi api pamungkas, tetapi sekarang Gu Tianchao terlibat, sepertinya dia akan tertunda selama beberapa hari. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan giok darah dari sekte Liang Yi, ada baiknya Anda tinggal di sana selama beberapa hari. Ada hal lain, yaitu Chen Ping terobsesi dengan Zuling. Jika dia pergi sebelum dia tidur, Chen Ping akan sedikit enggan. Selanjutnya, Chen Ping menerima upacara Jimping, jadi Chen Ping tidak lagi ingin menjadi pemimpin sekte tersebut. Selain itu, Chen Ping juga memperbaiki sekte Xian untuk mencegah hal seperti Huo Yuanting terjadi lagi. Dan kekacauan yang ditinggalkan Huo Yuanting juga harus dibersihkan. Meskipun orang-orang ini menyatakan penyerahan mereka dan tetap tinggal di sekte Xian, ada juga banyak orang dengan niat jahat di antara mereka. Terutama murid diaken seperti Liu Sitong, yang sama sekali tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan, dan bahkan telah mempermalukan sekte Xian. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus dihukum dan tanggung jawabnya dikurangi. Bagaimanapun, Huo Yuanting telah bertanggung jawab atas sekte Xian untuk sementara waktu, dan banyak penjahat yang mengikuti pengaruh yang tidak dapat digunakan kembali. Chen Ping mengikuti pemimpin sekte lama sambil meminta nasihat dan melakukan koreksi, yang membuat sekte Xian mengalami perubahan besar hanya dalam beberapa hari. Ini semua dilihat oleh master sekte lama, dan dia bahagia di dalam hatinya. Zuling, sebaliknya, menemani Chen Ping setiap hari dan sangat mendukung Chen Ping. Jika orang lain menjadi penguasa sekte ini, Zuling akan merasa berkonflik dan menentang di dalam hatinya. Namun saat Chen Ping menerimanya, Zuling sangat bahagia. Faktanya, di dalam hati Zuling, dia sudah lama menganggap Chen Ping sebagai suaminya. Hanya saja Chen Ping tidak mengambil inisiatif, dan Zuling merasa malu untuk mengambil langkah terakhir. Putri, sudah beberapa hari, apakah kamu dan Chen Ping belum memasak nasi? Pemimpin sekte tua itu menjadi sedikit cemas dan bertanya pada Zuling. Ayah, ini, jika Chen Ping tidak mengambil inisiatif, maka aku, seorang gadis, tidak dapat mengambil inisiatif. Kamu gadis, apa jadinya jika kamu mengambil inisiatif? Kamu harus berjuang untuk kebahagiaan sendiri. Diambil. Petik 2. Jika kamu berinisiatif pergi ke kamar Chen Ping hari ini, aku yakin kamu bisa memasak nasinya. Penjaga pintu tua itu mendesak Zuling. Zuling mengangguk. Sepertinya dia hanya bisa mengambil inisiatif. Pada malam hari, ketika Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur dan hendak tertidur, dia mendengar pintu kamar didorong dengan lembut. Ini aktif. Chen Ping tahu siapa orang itu tanpa melihat, jadi dia terus berpura-pura tertidur. Tapi saat ini, jantung Chen Ping berdebar kencang. Tidak ada yang menemaninya selama periode ini, dan Chen Ping merasa sedikit hampa. Chen Ping tapi saat dia berbaring di tempat tidur, Chen Ping tiba-tiba berbalik. Setelah ragu-ragu, Zuling melepas pakaiannya dan berbaring perlahan. Tampak kecewa saat melihat Chen Ping tertidur. Kakak,
bagaimana aku bisa tidur tanpamu? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mencium suling. Tiba-tiba, seperti angin musim semi, ribuan pohon pir bermekaran. Malam ini, Chen Ping sangat bahagia. Tapi saya tidak tahu berapa banyak pria yang tidak bisa tidur sepanjang malam. Dewi di hati mereka sudah tidak ada lagi. Dengan nutrisi Chen Ping, Zuling menjadi lebih menawan. Keesokan harinya setelah Zuling tidur, Chen Ping menerima slip pesan dari Ji-yun. Baru kemudian Chen Ping mengetahui bahwa Hu Huangcheng telah menghancurkan keluarga Feng, tapi untungnya Huo Feng dan yang lainnya baik-baik saja, jika tidak mereka telah melarikan diri ke wilayah barat. Chen Ping akan segera kembali ke kota Hu Huang. Chen Ping tidak berniat melepaskan keluarga Feng. Keluarga Feng ini masih seekor anjing dan pion dari aliansi penyegel iblis. Chen Ping juga mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Feng dan mengalahkan aliansi penyegel iblis bahwa Chen Ping telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 6. Dia tidak takut sama sekali jika dia bertemu dengan biksu alam Mahayana tingkat pertama. Namun, prioritas utama adalah menemukan sumber daya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia cukup kuat, apakah dia tidak akan dilarang? Jika aliansi iblis mengejar mereka, maka mereka dapat menginjak-injak aliansi penyegel iblis dan menganggap mereka sebagai semut. Sekarang Chen Ping telah sepenuhnya mengendalikan Sekte Xian. Jika dia mendorong Gu Tianchao ke posisi pemimpin Sekte Liangyi, Chen Ping yakin bahwa Sekte Liangyi juga akan digunakan untuknya. Selain itu, ada keluarga Ji di Zhongyu yang dapat membantu. Chen Ping, jika digabungkan dengan orang-orang ini, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan keluarga Feng. Chen Ping tidak bisa melarikan diri begitu saja. Dia juga perlu menunjukkan kekuatannya bila diperlukan. Di malam hari, Chen Ping menerima pemberitahuan dari Gu Tianchao, memberitahu Chen Ping sebuah alamat. Biarkan Chen Ping menunggunya di alamat itu. Chen Ping pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut Gu Tianchao akan berbohong padanya dan melakukan penyergapan. Karena Gu Tianchao tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Jadi orang pintar tidak akan pernah melakukan ini. Chen Ping mengikuti tempat yang diberikan oleh Tianchao dan sampai di sebuah bukit yang jaraknya ribuan mil dari gerbang Xian. Lingkungan di gunung sangat bagus dibandingkan dengan gurun Xianmen yang panas. Saya tidak tahu seberapa baik lingkungannya. Ketika Chen Ping tiba, Gu Tianchao sudah menunggunya. Saya telah menguji leluhur pola ilahi, dan dia tidak mau bertemu orang luar. Sekarang jika Anda ingin bertemu dengan leluhur pola ilahi, hanya ada satu cara, dan itu adalah dengan berpura-pura bergabung dengan Sekte Liangyi kami. Bisa jadi Anda. Sebagai panduan, keterampilan formasi Anda lebih dari cukup untuk bergabung dengan Sekte Liangyi kami. Anda dapat terus menggunakan metode yang Anda gunakan di Sekte Xian untuk membantu saya memenangkan posisi pemimpin Sekte di Sekte Liangyi. Kata Gu Tianchao, minta aku untuk bergabung dengan Sekte Liangyimu. Bukankah aku akan ketahuan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, orang-orang di Sekte Liangyi semuanya adalah ahli formasi. Jika Anda ingin mengubah aura dan penampilan Anda, sangat sulit untuk menipu orang-orang ini. Jangan khawatir, tidak ada yang berani macam-macam dengan orang yang saya bawa. Saya masih memiliki hak untuk berbicara dalam bahasa Liangyimen. Lalu kenapa kamu masih bersikeras menjadi pemimpin sekte ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk modal yuan,
Hanya pemimpin sekte pada saat itu yang memiliki hak untuk memadatkan pola dewa dan mendistribusikan giok darah. Meskipun saya dapat memobilisasi siapapun di sekte Liang Yi sekarang, saya tidak dapat membuat keputusan akhir mengenai alokasi sumber daya. Petik 2. Gu Tianchao menjelaskan, Chen Ping tahu bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sumber daya, dan sumber daya adalah yang paling penting di surga dan dunia manusia. Bahkan jika Anda dapat memimpin ribuan pasukan, lebih baik memiliki tanah sumber daya yang luas. Oke, saya berjanji kepadamu. Chen Ping mengangguk. Melihat janji Chen Ping, Gu Tianchao berkata dengan rasa ingin tahu, kamu menyetujuiku begitu cepat. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu untuk pergi ke gerbang Liang Yi dan kemudian menangkapmu secara langsung dan mengirimmu ke iblis aliansi penyegelan? Sekarang Gu Tianchao mengetahui identitas Chen Ping masih berani setuju, yang membuat Gu Tianchao sedikit aneh. Hahaha, kamu orang pintar, aku yakin kamu tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, aku sangat yakin bahwa aku akan membunuh kalian semua ketika kalian mencoba menangkapku. 11. Chen Ping tertawa, matanya penuh percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Chen Ping, Gu Tianchao hanya bisa tersenyum pahit. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping mengalahkan Huo Dong dan menggunakan jiwa iblis di tubuhnya untuk mengalahkan wajah hantu pemimpin sekte Wei Tianya langsung menginjak Huo Yuanting, sehingga Huo Yuanting tidak berani melakukan kesalahan. Dengan kekuatan seperti ini, mereka mungkin tidak dapat menangkap Chen Ping jika berusaha keras, terutama formasi Chen Ping. Kekuatan teknik ini, mengingat kembali saat Chen Ping membuka sangkar pemurni darahnya, Gu Tianchao benar-benar ketakutan. Yang saya butuhkan adalah posisi pemimpin sekte. Adapun dedikasi selama 100 tahun aliansi setan, saya tidak tertarik. Petik 2. Anda dan saya sama-sama orang pintar. Kami tahu apa yang bisa dan tidak bisa kami inginkan. Petik 2. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu di luar kemampuan Anda, hasilnya akan seperti Huo Yuanting dan putranya, yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Gu Tianchao sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Gu Tianchao, Chen Ping sedikit terkesan. Orang ini tidak hanya pintar, tapi juga puas dan tahu apa yang bisa dia dapatkan. Anda dapat memperjuangkan posisi pemimpin sekte Liang Yi, tetapi Gu Tianchao tidak menginginkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ayo pergi. Chen Ping berencana mengikuti Gu Tianchao ke gerbang Liang Yi. Tapi begitu Chen Ping selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Chen Ping terkejut, dia masih yakin bahwa Gu Tianchao tidak berani menipunya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Chen Ping melebar, membuat Gu Tianchao terlihat bingung. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini, mata Gu Tianchao juga terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya dengan cepat mengenai Gu Tianchao. Gu Tianchao memutar matanya dan pingsan. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia awalnya mengira itu adalah formasi yang dibuat oleh Gu Tianchao untuk mengincarnya. Namun, formasi ini sebenarnya mengarah langsung ke Gu Tianchao, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Siapa yang memiliki kemampuan untuk keluar? Chen Ping sebenarnya sangat panik saat ini. Pihak lain diam-diam meletakkan lingkaran sihir di atas kepala mereka, dan mereka bahkan tidak menyadarinya.
Yang lebih menakutkan lagi adalah Chen Ping bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Saat berbicara, sebuah mata mulai muncul di dahi Chen Ping, dan mata Tianming menyelimuti sekeliling. Chen Ping ingin melihat metode apa yang digunakan pihak lain untuk mencegah mereka melihatnya. Ini seharusnya bukan teknik tembus pandang yang sederhana. Jika itu adalah teknik tembus pandang, tidak ada cara untuk menyembunyikan nafas tubuh. La juga dapat dideteksi melalui nafas. Gaib hanya dapat menipu penglihatan, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari persepsi ilahi. Karena dia tidak membukanya, Chen Ping menemukan rune berbentuk aneh melayang di atas kepalanya. Chen Ping meraihnya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian api menyala, mengubah rune itu menjadi abu. Namun saat Chen Ping merasa aneh, pada saat itu, setelah rune berubah menjadi abu, abu tersebut perlahan jatuh dan berubah menjadi rune lagi. Gairah Chen Ping barusan sia-sia, dan dia tidak membakar rune itu sama sekali. Chen Ping mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. Pada saat yang sama, api tertinggi muncul dari telapak tangannya dan langsung ditembakkan. Area beberapa kaki di depannya dipenuhi dengan api tertinggi. Setelah penggabungan Ultimate Fire Chen Ping menjadi jauh lebih kuat. Tapi sekarang ia bahkan tidak bisa membakar satu pun rune. Ini sangat aneh. Saat memainkan api pamungkas, Chen Ping juga meningkatkan kewaspadaannya. Kamu sayang kecil, kamu ingin membakarku sampai mati. Saat suara tua terdengar, semua api di sekitarnya padam. Seorang lelaki tua yang agak bungkuk muncul. Lelaki tua itu dibungkus dengan pakaian oranye, dan pakaian itu ditutupi dengan tanda-tanda berbagai bentuk. Siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan waspada ketika dia melihat lelaki tua itu. Chen Ping tanpa sadar mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya dan sedikit menyipitkan matanya, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Jangan terlalu gugup. Jika aku ingin membunuhmu, bukankah aku baru saja akan menyerangmu dengan cahaya ilahi itu? Aku datang untuk ngobrol denganmu. Chen Ping masih tidak berani bersantai. Ketika dia melihat Gu Tianchao yang pingsan, dia bertanya, apakah kamu memiliki dendam terhadap Sekte Liang Yi? Chen Ping mengira orang tua itu adalah musuh Sekte Liang Yi, jadi dia menyerang Gu Tianchao. Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah menaruh dendam pada orang lain. Chen Ping, sebaliknya, melangkah mundur saat dia berbicara. Kekuatan lelaki tua di depannya memang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat memahaminya. Terutama teknik formasi dan rune barusan, Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa menggambarnya sama sekali. Tidak peduli siapa lelaki tua ini sekarang, Chen Ping akan kabur dulu. Orang tua itu sepertinya telah menyadari niat Chen Ping. Dengan lambaian tangannya, seluruh gunung langsung diselimuti oleh formasi, sepenuhnya menghalangi jalan keluar Chen Ping.